Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan saya ingin menambahkan bahan organik ya. Ini ada sisa dapur ya, asli sisa dapur. Ya, ada nasinya, ada ampas kelapanya, kemudian ya macam-macam lah pokoknya ini. Nah, ini sisa nasinya. Nasinya sudah busuk juga, ada belatungnya, ada belatung magotnya ini juga ini. Kemudian mau saya tambahkan juga dengan ini daun bayam. Kebetulan tadi pas lagi cabut bayam, kemudian sama ini daun ginseng ya. Kebetulan ada juga yang lain yaitu daun sereh ya, daun sirih. Daun sirih ya, ini pestisida nabati. Kemudian ada juga daun kipait. Ini semua saya tambahkan di sini. Nah, ini saya ingin memperlihatkan bagaimana banyak ini ya magotnya ya. Ini kita lihat ya, kita close ya. Ada banyak magotnya. Ini kan beberapa kalangan ada yang mengatakan kalau ada magotnya bikin POC itu gagal. Nah, ini kalau menurut saya enggak, sama sekali enggak. Kenapa demikian? Karena ini proses awal itu yang membantu menguraikan adalah salah satunya maggot. Ini banyak sekali maggotnya ya. Kita lihat ya. Nah, ini biasanya saya menampung bahan organik untuk membuat POC lindi itu di sini di awal. Nanti kalau sudah mulai terurai ya, itu kita ambil ini, airnya ya, terus ya kadang keikut sih ini bahan organiknya, sebagian nanti kita masukkan ke ember tumpuk. Jadi spesial kalau ada belatungnya atau magotnya seperti ini ya, ini kita tidak perlu khawatir kalau lindi tersebut rusak atau kualitasnya tidak bagus gitu ya. Malah menurut saya itu yang bisa membuat bagus. Nah, ini luar biasa banyak magotnya. Seperti kita ketahui bahwa maggot ini adalah pengurai awal ya. Jadi yang menguraikan awal itu salah satunya adalah maggot. Di maggot-maggot ini nanti yang bekerja mengurai, memakan bagian dari bahan organik, kemudian nanti jadi kotoran maggotnya itu ya. Ini dia kotoran maggotnya itu nanti diurai oleh mikroorganisme ya. Setelah itu baru menjadi cairan lindi dan seterusnya itu. Jadi enggak perlu kita khawatir nanti ada magotnya, ada belatungnya, wah dianggap enggak jadi, salah itu pola pikir yang salah ya. Kecuali kalau untuk hal-hal tertentu yang memang untuk konsumsi manusia ya perlu penelitian lebih lanjut, dan untuk hal tersebut itu akan sangat berbeda dengan untuk tanaman. Tapi proses tetap harus terus berlanjut ya, bukan berhenti setelah diurai maggot kemudian kita gunakan untuk tanaman, bukan. Tapi ada proses berikutnya. Ini sekarang kita masukkan dulu ya bahan-bahan organiknya untuk cadangan atau untuk tampungan awal ya, bisa dibilang ini adalah untuk tampungan awal dalam proses membuat lindi. Nah, ini proses awal juga sudah banyak maggotnya ini. Nah, ini dia. Jadi tidak perlu khawatir apakah ini rusak, enggak. Saya jawab tidak rusak, karena itu adalah sebuah proses ya. Jadi semua harus dilakukan proses tersebut. Penguraiannya tahap awal seperti itu. Setelah melewati bak penampung tadi, biasanya saya masukkan ke sini ya, ke ember tumpuk ya, ember tumpuk untuk memproses
memisahkan. Nah, ini ada maggotnya juga. Mana tadi? Oh, itu sedikit kecil. Pasti terjadi ya. Nah, setelah itu kita ambil seperti ini. Ini dalam proses pengambilan dari air lindi ini ya. Ini juga akan ikut serta maggotnya. Tapi kita nggak perlu khawatir ya, ini ada maggotnya juga. Nggak perlu khawatir kalau kecampuran sama maggot. Jadi nggak perlu kita pilahkan, kita ambil, kita buang, nggak usah dibuang. Nah, kenapa demikian? Nanti pada saat setelah masuk ke wadah tampungan lindi kan kita jemur. Pada saat dijemur akan mati maggotnya. Maggotnya mati, nanti akan diurai oleh mikrobakteri selanjutnya ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini dia tampungan hari ini. Kebetulan saya sudah ngambil lindi ya. Nah, ini kelihatan banget maggotnya banyak. Nah, itu terbawa maggotnya ya, terbawa ke dalam wadah galon ini. Coba kita tambahkan sampai hampir penuh ya, supaya nanti ke depan bisa kita melihatnya. Nah, ini kita biasanya saya isi sampai hampir penuh begini ya. Nanti kalau misalnya orangnya suka membuang maggotnya, jadi lebih mudah caranya mengambil maggotnya. Tapi saya enggak saya buang ya. Ini saya tutup dulu ya. Setelah seperti ini, setelah penuh seperti ini, pengambilannya 1 galon penuh, lalu kita tutup ya, saya tutup biasanya ndak sampai rapet banget ya, tetap saya sertakan udaranya biar bisa keluar masuk ya. Kemudian saya bawa ini ke tempat proses penjemuran seperti ini. Nah, ini terakhir seminggu yang lalu saya sudah jemur, ini sudah 1 minggu ya. 1 minggu ini kita lihat bagaimana dengan kondisi maggotnya. Nah, ini sudah pada mati, sudah pada mulai terjadi pembusukan ya maggotnya. Nah, ini kalau misalnya Anda suka membuang ya dibuang, enggak apa-apa, pakai sendok bisa. Tapi kalau saya sayang, ini kan daging ya, ada dagingnya. Jadi nanti setelah diurai menjadi salah satu penyuplai asam amino. Nah, seperti ini. Bagaimana nanti setelah 2 minggu, 3 minggu, kita lihat ya. Ini setelah 3 minggu. Jadi yang tadi ini pertama ini baru saya ambil ini barusan ya. Kemudian ini yang 1 minggu tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan yang sudah sekitar 2,5 minggu, 2 minggu lebih. Nah, ini maggotnya sudah banyak yang terurai ya. Jadi banyak yang terurai sehingga seperti ini. Nah, kalau sudah di atas 3 minggu atau 1 bulan, seperti apa hasilnya? Nah, ini kita lihat habis hilang maggotnya karena sudah terurai ya. Sudah terurai. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi pada saat proses pengambilan lindi terus ada maggotnya. Tidak usah khawatir akan merusak POC lindi tersebut. Kita ambil saja, kita taruh di wadah, kita jemur, nanti akan mati sendiri ya. Kemudian terurai, kemudian habis terurai jadilah lindi super. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau ada
belatungnya atau mahkotnya. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.